Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Ba'd. فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Kemarin kita sebutkan beberapa pondasi mazhab al-mubtadi'ah yang menolak sifat istiwanya Allah di atas al-arsh. Pondasi yang pertama, mereka mengatakan apabila Allah istiwa di atas arsh, berarti Allah membutuhkan tempat, dan al-arsh adalah tempat bagi mereka. Karena ketika Allah istiwa di atas arsh dan Allah membutuhkan tempat, maka mereka mengatakan tidak boleh menetapkan istiwanya Allah di atas arsh. Ini kesimpulannya. Maka kita katakan ini adalah konsekuensi yang menyimpang dalam menetapkan istiwanya Allah di atas arsh. Dan tidaklah mereka mengatakan ucapan ini kecuali mereka menyamakan istiwanya makhluk di atas makhluk. Kenapa? Karena makhluk apabila tinggi di atas makhluk yang lain, mereka biasanya membutuhkan makhluk untuk menopang mereka di atasnya. Ya kan? Kebanyakan makhluk apabila tinggi di atas makhluk yang lain, maka makhluk yang di bawahnya menopang yang di atasnya. Contohnya kita sekarang duduk di atas kursi, maka kita membutuhkan kursi untuk menopang diri kita. Apakah semua makhluk demikian? Tidak semua makhluk yang tinggi di atas makhluk, maka makhluk yang di atas membutuhkan makhluk yang di bawahnya. Contohnya awan di atas bumi, awan di atas gunung. Apakah awan membutuhkan gunung? Maka tidak. Maka ucapan mengatakan ketika Allah istiwa di atas arsy berarti Allah membutuhkan arsy, ini adalah ucapan yang batil. Ini adalah ucapan yang batil, karena Allah Jalla wa Ala dialah yang menciptakan seluruh makhluk. Bahkan arsy yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pondasi yang kedua, mereka mengatakan apabila Allah istiwa di atas arsy, maka konsekuensinya ada arsy yang qadim, atau ada makhluk atau ada jisim yang qadim, ya kan? Kenapa? Karena istiwanya Allah berkaitan dengan arsy. Karena Allah itu qadim, berarti arsy juga harus qadim. Ini ucapan mereka. Ini kita juga katakan ucapan yang batil. Arsy itu adalah makhluk yang sebelumnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan, kemudian Allah meninggi di atasnya dengan ketinggian yang khusus, itu yang dikatakan istiwa. Dan Allah sudah memiliki sifat tinggi sejak zaman azali, bahkan sebelum menciptakan al-arsh, maksudnya ketinggian yang umum. Dan ketika Allah menciptakan al-arsh, maka sifat ketinggian Allah secara umum itu tetap berada pada zat Allah. Kemudian Allah kabarkan bahwa Allah meninggi dengan ketinggian yang khusus dengan sifat perbuatan di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi 6 hari, sebagaimana yang Allah katakan, alladzi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam thumma istawa ala al-arsh. Dialah yang menciptakan langit dan bumi 6 hari, kemudian ia meninggi lagi dengan ketinggian yang khusus yang dengan perbuatan di atas al-arsh. Bagaimana meningginya Allah, kan gitu.
Nah, udah kita katakan kaifiyah itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pondasi yang ketiga, kata mereka, apabila Allah istiwa di atas arsy, berarti Allah itu apa? Jisim, ini katanya. Karena yang beristiwa itu adalah sifat jisim, ini kata mereka. Subhanallah. Ini adalah bentuk menyamakan Allah dengan makhluk. Ya kan? Kenapa? Ya karena mereka menyaksikan seluruh makhluk. Kan itu. Biasanya mereka memperhatikan bahwa yang bergerak, yang melakukan perbuatan adalah jisim. Dan udah kita bahas masalah jisim. Apa yang kalian maksud dengan jisim? Apabila yang kalian maksud dengan jisim adalah fisiknya makhluk yang terdiri dari atom, tersusun dari atom, maka ini ucapan yang batil, ini ucapan Aristoteles, ini ucapan orang-orang Yunani, orang-orang kafir. Nah, maka kita menolak makna ini dan kita meninggalkan lafaz jisim. Tapi kalau yang mereka maksud dengan jisim adalah perbuatan yang melakukan, artinya Allah melakukan perbuatan, istiwa, meninggi, ini yang kalian maksud dengan jisim, ya kan? Ini yang kalian maksud dengan jisim, bahwa Allah melakukan perbuatan, Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, berbicara, istiwa di atas arsy, ini kalian katakan jisim. Nah, maka tidak ada yang menjadi penghalang kita untuk menetapkan makna ini, tapi kita tinggalkan jisim atau tidak berjisim. Nah, karena tidak pernah datang dari Al-Quran dan Sunnah penetapan dan penolakannya, dan mereka mencampurkan antara makna secara bahasa dan makna secara filsafat. Ini musibah terbesar orang-orang ahlil kalam. Kemudian fondasi yang ketiga, masih fondasi yang ketiga, kan kata mereka, kalau Allah istiwa di atas arsy, maka apa? Tidak akan lepas dari tiga perkara, kata mereka. Yang pertama, sesungguhnya Allah lebih besar dari arsy. Yang kedua, sama dengan arsy. Yang ketiga, lebih kecil dari arsy. Subhanallah. Maka ucapan ini telah dibantah oleh Al-Imam Ad-Darimi, dan ini juga dicetuskan oleh konsep ini dicetuskan oleh Said Fudah yang sekarang Imamul Jahmiyah, dipelihara sama orang-orang Malaysia. Karena ya orang-orang itulah, atau sebagian orang-orang Malaysia yang memiliki pemahaman Asy'ariyah, mengagungkan dia dan memelihara dia, menaungi dia dan seterusnya. Dia aslinya orang Suriah. Apa yang dikatakan mereka itu telah dikatakan Bishr al-Marisi al-Jahmi, dan Bishr al-Marisi dikafirkan para ulama. Bishr al-Marisi dikafirkan para ulama. Kata Al-Imam Ad-Darimi tentang orang yang mengatakan kalau Allah tinggi di atas arsy, berarti Allah lebih besar atau sama dengan arsy atau lebih kecil dari arsy. Apa kata Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah? Wa a'jabu min dzalika kulli qiyasuka Allah biqiyasil arsy wa miqdarihi wa waznihi min sigharin aw kibarin. Subhanallah. Dan yang paling aneh dari seluruh yang engkau kemukakan, bahwa engkau menyamakan, engkau kiaskan Allah dengan ukuran berat, besar dan kecilnya arsy. Dan engkau mengklaim sebagaimana seorang anak kecil yang buta, kalau Allah lebih besar dari arsy atau lebih kecil atau semisal dengannya, kalau Allah lebih kecil kan gitu, maka Allah, kalian jadikan arsy itu lebih besar dari Allah. Kalau Allah lebih besar dari arsy, maka kalian katakan ada keutamaan arsy. Subhanallah. Maka kata Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah apa? Maka jelas ini apa? Penyimpangan yang nyata. Penyimpangan yang nyata.
Kata Imam Ad-Darimi, ayyuhal marisi, wahai yang menolak sifat istiwa, la yuqalu lillahi, tidak boleh dikatakan tentang Allah, innahu 'alal arsy ka makhluqin 'ala makhluq. Tidak boleh dikatakan istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk di atas makhluk. Walakin, akan tetapi kita katakan malikun karimun khaliqun ghairu makhluqin 'ala arsyin 'azimin makhluq. Dikatakan bahwa dialah Allah Al-Malik Al-Karim, sang pencipta yang bukan makhluk, tinggi di atas Al-Arsh, yang dimana Arsh ini makhluk yang mulia. Wadah. Jadi nggak boleh dikatakan, mana mungkin orang yang beriman mau mengkiaskan kan gitu. Kalau Allah istiwa di atas Arsh, berarti Allah mungkin lebih besar atau lebih kecil atau sama. Kan subhanallah. Subhanallah. Ini didahului dengan membayangkan makhluk di atas makhluk, sehingga begitulah apa konsepnya, harus lebih besar atau lebih kecil atau sama. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan. Afwan, sebelum itu jelas kita fahami bahwa zat Allah adalah zat yang paling besar, dan kebesaran Allah tidak bisa dibayangkan dengan akal manusia. Sebagaimana Allah itu mawjud, ada, dan sifat wujud Allah adalah wujud yang paling sempurna, begitu juga dengan makhluk. Makhluk itu ada, tapi sifat wujud makhluk itu penuh dengan kekurangan. Dan tidak diragukan lagi Allah adalah zat yang paling besar, yang paling mulia, dan yang paling sempurna. Maka orang yang mengatakan kalau Allah istiwa di atas arsy, berarti mungkin Allah sama ukurannya dengan arsy, atau lebih besar atau lebih kecil, maka tidaklah orang yang mengatakan ini kecuali orang yang tidak memuliakan Allah Jalla wa'ala. Nah, sehingga mungkin tergambarkan baginya ada makhluk sama ukurannya atau lebih besar dari Allah. Na'udzubillah. Nah, maka ini didasari dengan penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Taib. Pondasi yang keempat kita lanjutkan. Annahu yalzam an yakuna Allah mahmulan. ووجه ذلك أن الملائكة تحمل العرش والله مستو فوق العرش فالله محمول من الملائكة. وهذا الوجه ذكره الرازي حيث يقول قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لو كان الخالق في العرش لكان حامل العرش حاملا لمن في العرش fayalzamu ihtiyajul khaliqi ilal makhluk. Subhanallah. Pondasi yang keempat, atau bisa kita katakan empat perkara ini adalah konsekuensi yang ditetapkan oleh ahlul kalam untuk istiwanya Allah di atas arsy. Dan empat konsekuensi ini semua dibangun di atas menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau antum fahami benar-benar empat konsekuensi yang kita paparkan ini, dan yang empat ini akan kita paparkan, semuanya ini dibangun di atas menyamakan Allah dengan makhluknya. Taib. Yang keempat, kata mereka, sekiranya Allah kita tetapkan tinggi istiwa di atas arsy, konsekuensinya Allah itu dipikul. Allah itu apa? Dipikul. Kenapa? Karena kata mereka para malaikat memikul arsy. Para malaikat memikul al-arsy.
Walaupun mereka, sebagian mereka mengapa menafsirkan arsy itu apa kemarin? Yang lain ada selain kursi. Kemarin kita sebutkan, Abu Rashid. Kemarin di awal kita sebutkan arsy mereka tafsirkan dengan apa? Dengan kerajaan, al-mulk. Dan istiwa mereka tafsirkan dengan istila, menguasai. Tapi kali ini kata mereka apa? Arsy itu makhluk yang dipikul oleh para malaikat. Kata mereka, kan arsy ini dipikul oleh para malaikat. Sementara Allah Jalla wa'ala tinggi di atas arsy. Jelas. Dan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan para malaikat memikul arsy Rabbmu di atas mereka, yang dimana mereka 8 pihak atau 8 orang. Lau kana al-Khaliq fil arsh, kata Ar-Razi, sekiranya Allah di atas arsy, maka arsy itu dipikul para malaikat. Berarti Allah juga dipikul arsy. Sebagaimana arsy itu dipikul para malaikat, berarti Allah ketika tinggi di atas arsy juga dipikul oleh arsy, dan arsy dipikul malaikat. Wadah. Makanya kita bilang semua konsekuensi yang mereka kemukakan yang 4 ini dibangun di atas apa? Dibangun di atas tamthil. Dibangun di atas menyamakan Allah dengan makhluknya. Menyamakan istiwa Allah di atas makhluk. Inilah dia, makanya lahir konsekuensi ini. Jelas. Walakin hadzal asl ghairu sahih. Konsekuensi ini tentu tidaklah benar. Wa mas'alatu hamlil malaikati lil arsy wa hal hiya tahmilu man fil arsy aw la, ikhtalafa fiha al ulama'u ala qaulain. Masalah apakah malaikat memikul arsy atau arsy itu, yani hal malaikat tahmil man fil arsy aula, apakah malaikat juga memikul yang di atas arsy atau tidak? Maka akan kita sebutkan ucapan para ulama tentang hal ini. Ada 2 ucapan para ulama. Al-qaulul awwal, anna hamalatal arsy yahmiluna al-arsya wa la yahmiluna man fawqahu. Bahwa para pemikul arsy, yakni para malaikat, memikul arsy dan tidak memikul apa yang di atas al-arsy. Jelas. Wa wajhu hadha anna man hamala saqf la yajib an yakuna hamilan lima fawqahu. Apa sisi gambarannya? Bahwa siapa yang memikul atap, maka apakah menjadi konsekuensi bagi dia untuk memikul yang di atas atap? Kan itu. Artinya tidak menjadi konsekuensi bagi dia yang memikul atap, memikul yang di atas atap. Jelas. Illa an yakuna ma fawqahu mu'tamidan ala as-saqf, kecuali yang di atas atap bersandar bersandar kepada yang di bawah atap, atau bersandar kepada atap. Jelas. Wa illa fal hawa'u wat tayru wa ghairu dhalika mimma fawqahu ay as-saqf la yakunu mahmulan
lima tahta saqf. Contohnya udara dan burung ketika di atas atap dan yang memikul atap tidak menjadi konsekuensi bagi dia memikul udara dan burung. Wadah. Wa kadzalika as-samawati fawqa al-ard, begitu juga langit di atas bumi. Wa laysatil ardu hamilatan lis-samawati wa kullu sama'in fawqaha sama'. Begitu juga bahwa langit ini di atas bumi. Dan apakah menjadi konsekuensi bumi itu memikul arsy, memikul langit? Ya kan? Tidak menjadi konsekuensi ketika langit di atas bumi, maka bumi menjadi pemikul yang di atasnya yaitu langit. Tidak menjadi konsekuensi. Jelas? Walaysat as-sama'u allati tahta hamilah lis-sama'i allati fawqaha. Begitu juga langit kan berlapis-lapis, ada 7 lapis. Nah, apakah lapis pertama memikul lapis kedua memikul lapis ketiga dan seterusnya sampai ke 7? Tidak menjadi konsekuensi. Kenapa mereka mengatakan memikul atau enggak memikul? Karena mereka menggunakan hukum gravitasi. Nadhariyah al-jadzibiyah. Dalam bahasa Arab dikatakan teori gravitasi, dan ini ditemukan para ulama muslimin bahwa apa? Bahwa benda turun sesuai beratnya, kecepatan beratnya. Maksudnya semakin berat sebuah benda atau massanya, maka kecepatan jatuhnya akan semakin cepat. Yang belajar fisika insyaallah faham tentang teori ini. فمقتضى هذا القول أن العلو على المحمول لا يلزم منه أن يكون من فوق أو أن يكون من هو فوق محمولا بحمل ذلك المحمول. Kesimpulannya bahwa ketika ketinggian di atas yang memikul tidak menjadi konsekuensi bahwa yang dipikul itu harus dipikul, maknanya apa? Benar-benar dipikulnya, yakni menekannya, kan itu makna pikulan kan? Ada tekanan dia. Mengangkat sesuatu yang di atasnya. Ada beban yang harus ditahan. Jelas? Fala yalzamuna an naqul innal malaikah hamilatan lillahi ta'ala. Maka bukan menjadi konsekuensi kita ketika kita katakan Allah di atas arsy dan arsy itu dipikul malaikat. Kita akui bahwa arsy dipikul malaikat sebagaimana yang Allah katakan wa yahmilu arsya rabbika fawqahu yawma idzin thamaniyah. Tapi tidak menjadi konsekuensi bahwa para malaikat juga memikul memikul Allah. Jelas? Abu Ayyub, jelas? Kita katakan bahwa apa? Arsy dipikul para malaikat. Maka tidak menjadi konsekuensi bahwa ketika arsy dipikul para malaikat, maka malaikat pun memikul Allah. Udah, itu apanya? Kesimpulannya. Di antara contohnya sudah kita sebutkan bahwa makhluk di atas makhluk, tapi tidak menjadi konsekuensi harus dipikul. Jadi apakah sesuatu yang di atas sesuatu harus memikul, yang di bawah memikul yang di atas? Itu dia titik temunya, mahallan nizanya. Apakah sesuatu yang di atas sesuatu harus memikul, yakni yang di bawah harus memikul yang di atasnya? Apakah demikian? Apakah sesuatu yang di atas sesuatu yang di bawah harus memikul yang di atas? Yusril, contohnya? Naam. Contohnya apa? Contohnya kita ambil contoh tiang ini kan memikul atap kan. Di atas atap ada
awan, di atas awan ada udara. Apakah tiang ini memikul udara? Nah, wadah. Kalau di antara makhluk saja ada yang di atas makhluk, tidak harus yang di bawah memikul yang di atas, apalagi lah Allahu Jalla wa Ala. Allah tidak membutuhkan arsy, tidak membutuhkan malaikat, tidak membutuhkan siapapun. Harus dipikul dulu, subhanallah. Kalian kan menyamakan Allah berarti kayak makhluk, kayak manusia ketika di atas manusia, atau manusia di atas kendaraannya, atau manusia di atas kursi. A'udzubillah. Maka inilah tamtsil. Makanya mereka yang menolak sifat Allah, sebelum mereka tolak, mereka bayangkan dulu konsekuensi sifat Allah itu sebagaimana konsekuensi sifat makhluk. Ini kan semua kita bilang, 4 pondasi ini dibangun di atas tamtsil. Dibangun di atas tamtsil. Jadi harus kita pahami dengan seksama. Taib, al-qaul tsani, ucapan yang kedua, anna hamalatul arsy yahmiluna al-arsy wa man fawqahu, bahwa para pemikul arsy memikul arsy dan memikul yang di atasnya. Jelas? Para pemikul arsy memikul arsy dan memikul yang di atasnya. Siapa yang di atasnya? Allah. Taib. Wala yalzam an yakuna Allahu muhtajan ilaihim. Tidak menjadi konsekuensi apabila para pemikul arsy dan memikul apa yang di atasnya, yakni Allah, berarti Allah membutuhkan pihak yang memikul arsy dan memikulnya. Tidak menjadi konsekuensi. Berarti Allah membutuhkan. Yani la yalzam an yakuna Allahu muhtajan ilaihim. Jadi kalimat pikul atau tidak dipikul itu tidak menjadi mudarat sebenarnya. Sekiranya pun misal malaikat memikul arsy, kita tidak ada berselisih di sini. Kemudian apakah malaikat juga memikul arsy, yang dimana arsy ini memikul, ya ini kita katakan bahwa apakah arsy juga memikul Allah, kan gitu. Jelas. Tadi kita katakan tidak menjadi konsekuensi arsy itu memikul Allah. Dan ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, naam, arsy itu memikul Allah. Terus kenapa? Dan tidak menjadi konsekuensi ketika arsy memikul Allah berarti Allah butuh dengan arsy. Tidak menjadi konsekuensi. Enggak ada yang masalah ketika arsy memikul Allah. Apa masalahnya rupanya? Nah, ini pendapat yang lain. Jelas? Fa inna Allah ta'ala huwa alladhi yakhluquhum wa yakhluqu quwahum wa af'alahum. Karena Allah lah yang menciptakan arsy, menciptakan para pemikul arsy, menciptakan seluruh makhluk dan menciptakan seluruh kekuatan makhluk. Fala yahmilunahu illa biqudratihi subhanahu wa ma'unatihi. Jelas. Maka para malaikat yang memikul arsy tidaklah mampu memikul arsy kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka dan pertolongan Allah kepada mereka. Fahamluhum lil arsy wa man fawqahu laysa biqudratihim. Maka para pemikul arsy ketika memikul arsy dan ketika memikul yang di atas arsy bukan dengan kekuatan mereka sendiri, wa innama biqudratillahi ta'ala, akan tetapi dengan kekuatan yang Allah ciptakan kepada mereka. Walladzi istata'a an yakhluqal arsya minal adam yakhluqu hamalatahu minal adam. Dan dialah Allah yang mampu menciptakan arsy yang sebelumnya tidak ada. Dia juga lah yang mampu yang menciptakan, yang memikul arsy yang sebelumnya tidak ada. Wa yu'tihim al-quwwah, dan Allah memberikan mereka kekuatan. Yastati'u an yahmilahum yastati'u an yaj'alahum yahmiluna al-arsy, sehingga Allah membuat mereka mampu untuk memikul arsy. Wa man fawqahu, dan apa yang di atasnya, apa yang di atas arsy, min ghairi an yakuna muhtajan ilaihim, tanpa harus Allah membutuhkan mereka untuk memikul arsy atau arsy memikul Allah Jalla wa Ala. Wa ala kila al-qawlain fadhalika al-i'tirad ghairu sahih lianna al-ihtiyaj wal-iftiqar muntafin ma'ahuma. Maka dua pendapat ini
atau dua jawaban ini membantah ucapan mereka yang pertama, kan gitu. Kalaupun kalian mengatakan Allah dipikul oleh arsy, maka sebagian mengatakan ulama, na'am, Allah dipikul arsy. Terus kenapa? Dan Allah enggak butuh dengan arsy. Sebagian lagi mengatakan tidak harus ketika Allah di atas arsy, Allah itu dipikul arsy. Tidak harus. Nah, maka sebenarnya wajib kita tinggalkan masalah dipikul atau tidak dipikul. Allahu a'lam. Karena ini sudah mengkorek-korek. Nanti akan datang juga pembahasan apakah ketika Allah istiwa di atas arsy, Allah menempel dengan arsy mumassah atau biduni mumassah, atau tidak menempel atau tidak bersentuhan. Nah, akan kita sebutkan nanti tentang masalah ini. Maka yang wajib untuk berhenti, tidak mengatakan iya atau tidak, karena Allah alam ini sudah masuk ke dalam bentuk membagaimanakan. Nah, Allah istiwa dengan kaifiat yang Allah kehendaki di atas arsy. Taib, tanbihun. Tanbih artinya apa? Peringatan. ثمة أصول أخرى ذكرها الرازي في تفسيره وغيره، ولكن ما ذكر هنا أهم ما اعتمد في تأويل صفة الاستواء. Dan ada lagi pondasi atau konsekuensi ketika Allah di atas arsy yang disebutkan Ar-Razi orang-orang Asy'ariyah, di antara imamnya Asy'ariyah yang menolak sifat. Maka apa yang kita sebutkan inilah yang paling muhim, yang paling urgent. Dan kita sebutkan bahwa seluruh yang mereka sebutkan, jadi pondasi yang mereka sebutkan untuk menolak sifat istiwa, semuanya dibangun di atas apa? Nah, di atas tamtsil. Di atas tamtsil. Nah. Taib. Sekarang masuk ke pembahasan ibtal ta'wilatil mu'awwilah li ma'na al-istiwa. Menghancurkan ta'wil terhadap makna al-istiwa. Menghancurkan takwil terhadap makna al-istiwa. Jadi kan mereka mentakwil makna al-istiwa. Jadi enggak mereka katakan meninggi dan di atas dengan ketinggian yang khusus. Jadi apa kata mereka? Taib, akan kita sebutkan. Dzakara al-muawwilah li ma'na al-istiwa ta'wilat katsiratan sanaqifu ma'a itsnain minha. Orang-orang yang menolak sifat istiwanya Allah di atas arsy, mereka mentakwil atau mentahrif lebih tepat sebagaimana kita sebutkan terhadap makna istiwa. At-ta'wilul awal, takwil yang pertama. Ada yang masih ingat makna takwil? Ada yang masih ingat makna takwil? Frans? Itu takyif, membagaimanakan, menolak. Itu ta'til. Makanya Nabi bilang kemarin kan, istilah-istilah ini harusnya udah kayak minum air. Minum air putih. Enggak ada yang susah kan, enggak susah minum air putih. Beda kayak minum kopi masih ditunggu dingin. Apa makna takwil? Kemarin kita sebutkan. Ada beberapa makna, ada sekitar 4 makna. Yang pertama, hakikat dari sesuatu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau waqafnya illallah, maka makna takwil di situ hakikat dari sesuatu, kaifiatnya. Yang kedua, makna takwil apa? Tafsir. Ya kan? Sebagaimana yang Nabi sebutkan, Nabi berdoa supaya Ibnu Abbas
mengetahui ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Yang kedua tafsir, yang ketiga naam, itu hakikat dari sesuatu. Naam, hakikat dari sesuatu. Yang ketiga apa? Yang ketiga imtithalul amr, mengerjakan perintah. Mengerjakan perintah. Yang keempat, ini dia, memalingkan makna yang zahir kepada makna yang lain, atau memalingkan makna dari zahirnya. Jelas. Kalau dengan dalil maka dikatakan tafsir. Kalau dalilnya salah maka dikatakan tahrif. Kalau tahrif itu memalingkan makna yang benar kepada makna yang salah, menafsirkan makna yang benar atau menghilangkan tafsiran yang benar kepada yang salah, atau menafsirkan dengan tafsiran yang salah. Secara simpel, tahrif itu menafsirkan dengan makna yang salah. Ini tafsir tahriful makna. Tahrif itu terbagi menjadi dua, sudah kita sebutkan. Ada tahrif lafzi, ada tahrif ma'nawi. Tahrif lafzi terbagi menjadi dua. Ada yang ziyadatu harf atau nuqsanul harf, kan itu. Ada yang taghyir. Ini sudah kita sebutkan di awal kitab. Baik. Maka maksud di sini adalah apa? Mereka mentahrif, tahrif yang sifatnya secara makna. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa al-istiwa al-istila, annal murad bil istiwa al-istila. Mereka menafsirkan istiwa itu apa? Istila. Istila diambil dari kata istaula, kan gitu. Istaula artinya menguasai, yang didahului dengan perseteruan. Menguasai yang didahului dengan perseteruan. Jelas. Baik, wa ja'alu ma'na qaulillahi ta'ala istawa 'alal 'arsy. Istaula 'alal 'arsy. Jadi ketika mereka mendapatkan ayat-ayat, ada 7 ayat yang menyebutkan bahwa Allah istiwa di atas arsy. Kata mereka istaula 'alal 'arsy. Kemudian arsy mereka takwil juga. Mereka takwil juga atau mereka tahrif juga. Apa kata mereka? Tadi kita sebutkan. Kevin. Al-mulk, kerajaan. Mereka tafsirkan arsy dengan apa? Kerajaan. Artinya Allah menguasai kerajaannya. Allah menguasai kekuasaannya. Subhanallah. طيب فيقولون إذا كان استولى على العرش وهو أعظم المخلوقات فاستيلاؤه على ما عداه من باب أولى. Apabila Allah menguasai arsy, di mana arsy adalah makhluk yang paling besar, dan arsy juga di antara kekuasaan dan kerajaan Allah, ai al-mulk, maka istilahnya Allah di atas selain arsy lebih utama. Dan mereka menggunakan bait syair orang kafir, Akhtal namanya. Subhanallah. Waqad addu ta'wilahum atau waqad addadu ta'wilahum hadza bi'adidain. Mereka menguatkan atau berhujjah dengan mengatakan istiwa itu istilah dengan 2 perkara. Yang pertama, lafaz al-istiwa, kata mereka secara bahasa Arab juga bermakna istila, yakni menguasai. Mereka beristidlal dengan bait Akhtal. Akhtal ini Nasrani, di mana dia berkata, qad istawa Bishrun 'ala al-Iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi. Sungguh Bishr istiwa di atas Iraq
maksudnya di Irak, tanpa pedang dan pertumpahan darah. Begitu juga ucapan syair, falamma alawna istawayna alaihim taraknahum sar'a linasrin wa kasirin. Ketika kami di atas mereka, kami menguasai mereka. Taib. Subhanallah, kok bisa pula mereka gunakan tafsiran istiwa dengan istilah dengan bait syair yang dari orang kafir. Mereka tinggalkan hadis-hadis mutawatir, mereka tinggalkan ayat, dan mereka mengatakan bahwa tidak boleh menjadikan dalil yang ahad, hadis ahad untuk akidah. Sementara ini jangankan hadis, ini bait syair orang kafir mereka jadikan untuk sandaran mereka dalam berakidah. Ini kan udah rusak ya kan? Kata mereka apa? Hadis ahad yang bukan mutawatir enggak boleh dipakai dalam akidah. Tapi ini bait syair dari orang kafir boleh dipakai dalam akidah. Na'udzubillah. Taib. Penguat yang kedua yang mereka gunakan al-'adid al-thani ma ruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu faqad jaa'a anhu fi qawlihi ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa annahu qala istawla 'ala jami'i bariyatihi. Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Abbas ketika menyebutkan ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, bahwa Ibnu Abbas dikatakan berkata istaula, tuh menguasai seluruh makhluknya, istaula ala jami' bariyatihi, yakni makhluknya. Dan asar ini dikeluarkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di kitab Al-Arsh. Akan kita jelaskan tentang permasalahan ini. طيب ولكن هذا التأويل الذي هو أشهر تأويلاتهم غير صحيح وهناك أوجه كثيرة تدل على خطئه منها. Takwil yang mereka gunakan ini, tahrif yang mereka gunakan ini, itu tahrif yang batil. Sisi yang pertama, an yuqal innal bahath laysa fi ma'na istawa wa innama istawa ala. Yang menjadi pembahasan bukan pada makna istawa begitu saja, tapi istawa yang digandengkan dengan huruf apa? Huruf ala. Istawa digandengkan dengan huruf ala. Ini yang menjadi apa? Titik fokus, bukan ke makna istiwa begitu saja, enggak. Wa hadha at-tarkib la yadullu fi lughatil Arab illa 'ala al-'ulu. Dan susunan ini istawa digandengkan dengan huruf ala di dalam bahasa Arab tidaklah menunjukkan makna kecuali ketinggian yang hakiki. Kama qarrara dzalika ulama'u al-Arabiyyah, sebagaimana yang ditetapkan oleh ulama ahli bahasa. Wa bina'an alaihi fatafsiru istawa ala bil istila mukhalifun lima huwa ma'rufun fi lughatil Arab. Maka dari sini kita ketahui bahwa menafsirkan istiwa dengan istilah, yakni menguasai, menyelisihi apa? Menyelisihi bahasa Arab. Wa ammal ash'ar allati istadallu biha wa qad istakhdama fiha istawa ala fala yasih al-i'timad alaihi. Adapun bait syair yang mereka gunakan, ya kan, itu tidak benar penggunaannya. Yang pertama, ammal qaulul akhtal fa huwa ghairu thabit anhu, bahwa yang mengatakan itu tidak valid dari dia. Akhtal ini kan orang kafir Nasrani, dan yang lebih tepat bait syairnya itu yang mengatakan qad istawa bishrun alal iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraqi, itu tidak valid ke dia. Jelas. Jadi itu bukan bait syairnya dia.
Ini yang pertama. Walaysa mawjudan fi diwanihi, tidak ada di kitab-kitab bait syairnya dia. Nah, ini karang-karang orang. Wa thammata 'adadun minal ulama syakkaku fi sihhati hadzal bait wa minhum Ibnu Faris al-Lughawi al-masyhur. Di antara yang meragukan bahwa bait syair tadi tidak valid ke akhtal, di antaranya al-Imam Ibnu Faris al-Lughawi. Yaqulu Ibnu al-Jauzi ba'da an dzakara al-baitain as-sabiqain. Berkata al-Jauzi tentang dua bait yang kita sebutkan tadi, wa hadza munkarun 'inda al-lughawiyyin. Jadi menafsirkan atau bait syair itu adalah bait yang mungkar di sisi ahli bahasa. Subhanallah, lihat, semua ahli bid'ah ketika mentahrif ayat-ayat Allah maka pasti akan jatuh pada pelanggaran bahasa Arab. Ini pahami kaidah ini. Semua ahli bid'ah yang jatuh pada kesalahan dalam menafsirkan pasti sudah menyelisihi kaidah bahasa Arab yang dikenal di kalangan para ulama ahli bahasa. Wadih. Wa qala Ibnu al-A'rabi, berkata Ibnu al-A'rabi, al-Arab la ta'rifu istawa bimakna istawla. Lihat, orang-orang Arab tidak mengenal istiwa itu maknanya istawla. Ini kan tamparan kepada siapa? Adi Hidayat, Abdus Samad, siapa? Idrus Ramli, orang-orang Asy'ariyah dan seluruh Jahmiyah yang menolak sifat istiwa atau menafsirkan istiwa dengan istawla. Ini tamparan kepada mereka. Al-Arab la ta'rifu istawa bimakna istawla. Wa man qala dzalika faqad a'zam. Siapa yang mengatakan istawa artinya istawla, sungguh dia telah membuat kedustaan yang sangat besar. Qalu wa rubbama qalu istawla atau istawa fulanun ala kadza. Yani bisa jadi mereka mengatakan istawa fulan di atas ini, misalnya di atas itu atau ini. Idza kana ba'idan anhu ghairu mutamakkin minhu thumma tamakkana minhu. Apabila jauh darinya, yani belum dikuasainya kemudian dikuasainya. Wallahu jalla wa ala lam yazal mustawiyan 'alal asya'. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menguasai segala sesuatu. Wal baitani la yu'raf qailuhuma. Dua bait syair tadi tidak diketahui siapa yang mengatakannya. Kadza qala Ibnu Faris al-Lughawi. Silahkan buka tafsir Zadul Masir fi ilmi tafsir li Ibni al-Jauzi. Lihat, ini tamparan keras kepada orang yang mengatakan istiwa apa? Istaula. Taib, azan. Fadhal. Taib, kita lanjutkan sedikit. وقال الخطابي زعم بعضهم أن معنى الاستواء ها هنا الاستيلاء نزع فيه ببيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله. Berkata Al-Khattabi, mereka mengklaim bahwa makna al-istiwa adalah al-istila, yakni menguasai. Istiwa, al-istila atau istaula. Maka orang-orang itu memperselisihkan tentang bait syair yang digunakan untuk mengatakan istiwa itu istaula, kan gitu. Dan bait syair ini majhul, artinya tidak diketahui siapa yang mengatakannya, maka tidak boleh menjadikan ini sebagai hujjah. Tidak boleh menjadikan ini sebagai hujjah. ثم ذلك القول المنسوب إلى الأخطل, dan ucapan itu tadi قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم محراق. Bait syair ini disandarkan kepada seorang yang bernama Akhtal. وعلى القول بأن الأخطل استعمل استوى على بمعنى الاستيلاء. Okeylah, kita katakan sekiranya Al-Akhtal menggunakan istiwa ala maknanya al-istila atau istaula, fa inna hadha laysa dalilan kafiyan ala wujubi ta'wil al-istiwa al-mudhaf ila Allah. Maka ini dalil tidak cukup untuk memalingkan bahwa
istiwanya Allah di atas arsy artinya meninggi dan di atas dengan mengatakan istaula atau istilah yang dimakna menguasai. Fa inna kalam al-Akhtal, karena ucapan Akhtal tadammana min al-qara'in ma yadullu ala anna al-maqsud bihi makna al-istila. Kenapa? Karena ucapan Akhtal sekiranya benar ini ucapan dia, dan para ulama memperselisihkan, sebagian lagi mengatakan ini tidak diketahui siapa yang mengatakannya, karena qarinah menunjukkan bahwa pada saat itu memang makna istiwa di situ adalah istila, artinya menguasai. Kan katanya qad istawa Bishrun ala al-Iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi. Sungguh Bishr al-Hafi masuk ke Irak dan istiwa di atas Irak tanpa pedang dan peperangan. Artinya dia menguasai Irak dan menguasai Irak artinya menguasai. Oke, kita katakan menguasai. Maka syair itu sekiranya benar kepada Akhtal, kita katakan karena qarinahnya menunjukkan itu apa? Dia menguasai, mungkin bisa kita bilang. Tapi Allah Jalla wa Ala ketika menyebutkan bahwa ia istiwa di atas arsy, maka maknanya meninggi dan di atas. Meninggi dan di atas. Karena enggak mungkin sebelumnya Allah tidak menguasai arsy. Iya kan? Apakah mungkin ada yang mengatakan istawa 'alal arsy artinya Allah menguasai arsy? Ada yang meragukan bahwa Allah menguasai segala sesuatu? Tidak ada yang meragukan. Tidak ada yang meragukan bahwa Allah menguasai segala sesuatu. Dan konsekuensi dari istiwa udah kita sebutkan kemarin apa? Tidaklah terjadi konsekuensi al-istila atau istaula tidaklah terjadi kecuali apa? Setelah berantem atau berseteru dulu. Nah, qala wan nusus asy-syar'iyyah la yujad fiha ma yujibu al-insiraf an zahiriha wa amma ma dzakaruhu min as-sawarif al-aqliyah fa huwa khata'un bayyin kama sabaq at-tanbih alaihi miraran. Nah. Baik, tanbih di sini ada peringatan. Thammata wajhu dzakarahu ba'du al-ulama ka'Ibn Katsir wa karrarahu 'adadun min al-mu'asirin. Maka ada beberapa sisi yang perlu diperhatikan juga sebagaimana yang disebutkan Ibnu Katsir dan sebagian ulama kontemporer. Anna al-Akhtal rajulun nasraniyyun muharrafun fi aqidatihi muharrafun fi aqidatihi fillahi ta'ala atau muharrifun fi aqidatihi fillahi ta'ala, fa kaifa yustadallu biqauli. Yang pertama tadi kita sebutkan bahwa Akhtal ini apa? Seorang Nasrani, akidahnya rusak. Kok bisa lah pula dijadikan sebagai hujjah untuk mengatakan istiwa itu apa? Istaula atau istila. واضح. وهذا الوجه ليس فاضلا لأن المستدل بهذا البيت لم يستدل بما عليه الشاعر من اعتقاد. طيب. Sisi ini mungkin mereka bisa mengeles, ya, mengelak kan gitu. Kata mereka, kami menggunakan bait syair Akhtal ini bukan dari sisi akidahnya dia, tapi dari sisi bahasa. Mungkin mereka bisa ngeles, ya kan? Nah, wa nahnu fi fahmina al-lughati al-arab na'tamid ala asy'ar ahli al-jahiliyah wa hum ahlu syirk wad dhalal. Mungkin juga mereka bisa mengatakan, bukankah kita juga menggunakan bait syair orang-orang jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah, orang-orang syirik, orang-orang sesat, tapi kita gunakan bait syair dia untuk memahami apa? Bahasa Arab. Jelas. Makanya subhanallah, jadi harus kita siapkan jawaban mereka. Kan itu. Jadi mereka pasti punya apa? Alasan, dan kita siapkan bantahan atas apa yang mereka cetuskan. Fa aqidatu syair la tu'athir fi fahmi al-lafz alladhi ista'malahu illa fi ba'd al-halat an-nadira allati laha irtibat makhsus ka sifatil kalam wa nahwiha. Ini kata mereka. Maka akidah yang menyebutkan syair tadi, Akhtal tadi, ini kata mereka tidak memberikan efek kepada apa? Kepada bahasa. Kan kami pakai bahasa. Nah, kecuali memang ada kaitannya dengan apa? Dengan sifat yang benar-benar merubah secara bahasa. Ada kaitannya dengan merubah secara bahasa. Baik.
Pertama ini memang ini kan ucapan mereka saja. Kita katakan kalian menafsirkan istiwa dengan istila atau istaula, ini sudah menyelisihi bahasa. Karena kita tarik adalah istawa ala. Hujjah kami Al-Imam Ibn Faris, Ibnu Al-Arabi, Al-Khattabi, dan yang lainnya. Ada banyak para ulama ahli bahasa yang menyebutkan ini. Taib. Amal asl fahuwa yatahaddas bisaliqa wa nahnu na'tamid ala saliqatihi wa laysa ala i'tiqadihi. Mungkin mereka bisa bilang kayak gitu. Kami kan gunakan akhtal ini untuk apa? Menjelaskan makna secara bahasa, bukan akidahnya. Ini kata mereka. Taib. Wa amma al-bait tsani, bait yang kedua, fahuwa la yu'raf qailuhu. Maka tidak diketahui siapa yang mengatakannya. Fala yakunu hujjah. Maka enggak bisa dijadikan hujjah. Wa 'ala al-qaul bi anna ba'd asy-syu'ara istakhdama istawla atau istawa 'ala bima'na al-istila. Okelah kita katakan kalaupun ada seorang penyair Arab yang menggunakan istawa 'ala artinya istaula atau istila, fa inna dzalika laysa qadihan fil asli al-ghalib. Baik, fal aslul ghalib alladhi tawarada ala taqririhi as-sahaba wa a'immatul lughah anna istawa ala tadullu ala al-ulu wa ma fi jinsihi. Kita katakan orang-orang Arab biasanya menggunakan istawa ala artinya ketinggian yang hakiki. Istawa ala ketinggian yang hakiki, bukan menguasai. Kalaupun ada, kita katakan nadir. Kan itu. Yang menjadi patokan, yang menjadi kebiasaan orang Arab adalah apa? Adalah menafsirkan istawa ala adalah meninggi dan di atas. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Malik, udah kita sebutkan kan gitu, ketika ditanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Apa makna istawa? Maklum kan al-ulu wal irtifa. Istiwa itu diketahui katanya. Apa artinya? Meninggi dan di atas. Nah. Wa amma qaulu Ibnu Abbas, adapun ucapan Ibnu Abbas, fahuwa qaulun dha'ifun musalsalun bid-du'afa'i wal majahil. Kita katakan ini ucapan yang dhaif, musalsal dengan para perawi yang dhaif dan majhul, tidak dikenal. Walam yadhkurhu ashharu al-a'immah alladhina naqalu qawlahu. Maka tidak pernah dikenal dari kalangan a'immah yang menukilkan ucapan Ibnu Abbas. Thumma inna hadzal qaul mukhalifun lil qaul al-ashhar al-marwi anhu alladhi fassara fihi al-istiwa bil uluwi wa bil fawqiyah. Jelas. Jadi Ibnu Abbas yang sahih menafsirkan istawa ala artinya tinggi dan di atas, bil ulu wa bil fawqiyah. Falimadha yuqaddam al-adhaf ala al-aqwa wal ashar? Kenapa ditariklah yang dhaif, dicari nanti riwayat-riwayat yang dhaif supaya apa? Membenarkan pendapat mereka, sementara ada riwayat yang sahih, yang masyhur, yang qawi, yang valid dari Ibnu Abbas. Itulah ahlul bidah. Karena tujuan mereka bukan ketika mendapatkan ayat kan gitu, kemudian kita lihat tafsir para salaf. Ini enggak. Mereka sudah membuat kaidah dulu, baru nanti cari dalilnya. Yang enggak cocok pun cocokologikan saja. Gimana caranya supaya apa? Supaya cocok. Nah, Taib, ada pertanyaan? Ada beberapa sisi, sekitar 4 sisi. InsyaAllah kita lanjutkan besok. Al-wajhu tsani, wal-thalith, wal-rabi'. Taib, kesimpulannya tadi kita sebutkan pondasi yang keempat dari mazhab ahli al-bid'ah ketika menolak sifat istiwa Allah. Apa kata mereka? Bahwa ketika Allah istiwa di atas arsy, berarti Allah itu dipikul. Karena apa? Karena malaikat memikul al-arsy. Maka jawabannya kita sebutkan ada 2. Yang pertama, tidak menjadi konsekuensi ketika Allah istiwa di atas arsy bahwa arsy memikul Allah Jalla wa Ala. Nah, sebagaimana kita sebutkan bahwa ketika makhluk di atas makhluk juga tidak menjadi konsekuensinya harus dipikul. Nah, kemudian yang kedua, bahwa na'am sekiranya pun arsy itu memikul Allah dan Allah tidak membutuhkan apa?
al-arsh. Tidak membutuhkan al-arsh. Nah, taib. Kemudian mereka menyebutkan bahwa al-istiwa dengan makna istaula atau istila, menguasai. Yang pertama mereka menggunakan bait syair Akhtal ini, qad istawa bishrun 'ala al-iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi. Falamma 'alawna istawayna 'alaihim taraknahum sar'a li nasrin wa kasir. Nah, kita katakan bahwa orang-orang Arab mengenal istawa 'ala itu tidaklah kecuali makna apa? Meninggi dan di atas, bukan menguasai. Yang kedua, bahwa akhtal ini apa? Akhtal ini enggak jelas. Nah, tidak jelas. Dan sudah kita ucapkan ucapan Ibnul Jauzi, para ulama mengingkari ucapan akhtal ini, dan ucapan ini yang lebih tepat tidak valid ke bait syairnya. Artinya enggak ada yang mengatakan ini lebih tepat dibuat-buat. Lebih tepat dibuat-buat. Nah, dan akhtal ini mutaakhir, orang-orang syair, bukan di antara syair jahiliyah yang mutaqaddimin. Makanya kalau mau memahami bahasa Arab itu dengan membaca kitab-kitab syair jahiliyah, mereka masih fasih bahasa Arabnya. Nah, dan bahasa Arab itu indah. Bahasa Arab itu indah dan sempurna. Makanya begitu juga kalau kita mau belajar nahwu kan gitu. Kenapa bisa jadi marfu'? Kenapa bisa jadi mansub? Kenapa bisa jadi majrur? Maka orang-orang Arab biasa menggunakan lafaz-lafaz itu sebenarnya kan gitu. Nah, berbeda dengan nahwu-nahwu sekarang yang mengatakan oh ini begini memberikan efek ke sini makanya jadi majrur. Sebenarnya itu ada unsur filsafatnya. Tapi kita katakan begitulah orang Arab mengucapkannya, maka kita ikuti. Begitulah orang Arab mengucapkannya, maka kita ikuti sebagaimana mereka mengucapkannya. Nah, baik, ada pertanyaan? Atau kita baca sedikit ini al-wajh ats-tsani, sisi yang kedua. An yuqala inna tafsir al-istiwa bil istila ala fard wujudihi fi al-lughah fa huwa mukhalifun lima huwa mutawatirun an a'immati salaf fi khususi hadhihi as-sifah. Okelah, sekiranya ada yang mengatakan istiwa ala artinya istaula, ya kan, sekiranya, maka ini menyelisih apa? Tafsiran yang mutawatir di karangan para salaf tentang sifat Allah istiwa di atas arsy. Fasifatul istiwa'i min aktsari sifat allati ruwiya fiha 'ani salaf kalamun mufassal. Dan sifat istiwanya Allah di atas arsy di antara sifat yang paling banyak diriwayatkan para salaf, dan tidak pernah kita dapatkan mereka satupun menafsirkan istiwa dengan istila. Kecuali ada sebagian tadi dari Ibn Abbas, tapi riwayatnya apa? Dhaif. Wa huwa mutawarid ala tafsir istiwa bil uluwi wal fawqiyah wal ma'ani as-sittah allati dzakarnaha. Naam, maka berputar pada 6 makna yang kita sebutkan kemarin. Apa saja, ada yang masih ingat? Pertama al-ulu, kemudian al-irtifa', meninggi, di atas, kemudian Naam as-su'ud, kemudian yang keempat istiqrar, yang kelima Naam fauq, yang keenam al-julus. Naam. Inilah yang kita dapatkan dari kutub salaf ketika mereka menafsirkan makna istiwanya Allah di atas al-arsy. Sebagiannya apa? Sebagiannya memang riwayatnya dhaif. Sekiranya pun ada contohnya julus, duduk.
Nah, sebagian para salaf kita dapatkan di kitab-kitab mereka, mereka menafsirkan istiwa dengan makna julus, tapi kita katakan duduk yang tidak sama dengan duduknya makhluk. Udah. Tapi lebih tepat wallahu alam bahwa riwayatnya apa? Dhaif. Naam. Falau kana lafdhu istawa ala yustaqdam bima'na al-istila' fa innahu la yasih an nufassirahu bidzalik lianna sanakun mukhalifina li jamaahir a'immatis salaf wa hum a'lamu wa atqa wa anqa. Maka enggak boleh kita menyelisihi ijma' para salaf, kan gitu. Mereka sepakat menafsirkan istawa ala artinya meninggi dan di atas dengan 6 tadi. Walaupun ada sebagian yang berselisih tentang julus, kan gitu, istiqrar ada sebagian. Tapi al-ulu wa as-su'ud wa al-fawq, maka ini tidak ada apa? Perselisihan. Wal irtifa' tidak ada perselisihan. Maka enggak mungkin kita apa? Kita tabrak atas perkara yang mereka telah sepakat di atasnya, ini para salaf. Taib, ada pertanyaan? Abu Rashid. Allah itu senantiasa menciptakan makhluk itu pada zaman tadi. Naam. Yang pertanyaannya adalah apakah sekarang Allah itu menciptakan pada akhir kiamat? Naam, ahsant. Allah Jalla wa Ala senantiasa di dalam aksi dan perbuatan. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Allah menyebutkan di surah Ar-Rahman, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari, setiap waktu Allah senantiasa fi sya'n, dalam keadaan artinya menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberikan hidayah, menahan ini, menjawab orang-orang yang berdoa, menjawab orang-orang yang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Allah mengatakan hamidani abdi, sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW di riwayat yang sahih di Muslim. Naam, Allah senantiasa menciptakan. Jelas. Makanya subhanallah, enggak bisa memang kita jangkau kaifiat dari sifat dan perbuatan Allah. Kan itu. Ya kan? Enggak bisa kan? Contohnya tadi lah, kita makhluk ini bisa mendengar satu orang, mentok satu orang saja pun kalau kita usahakan kadang nggak paham kita. Misalnya ada ngomongin diam dulu ya, kita dengarkan dulu ini. Allah Jalla wa'ala mendengarkan yang sana, mendengarkan yang sini, menghidupkan, mematikan. Makanya nggak bisa apa? Nggak bisa dibayangkan kaifiat dari sifatnya. Dan Allah kita imani bahwa senantiasa menciptakan makhluk. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa huwal khallaqul alim. Huwal khallaqul alim. Dia senantiasa yang menciptakan, khallaq. Fa'alun lima yurid. Maha melakukan apa yang ia kehendaki. Seharusnya orang-orang Asy'ariyah mengatakan Allah tidak diliputi waktu untuk menetapkan sifat, bukan untuk menolak sifat. Ya kan? Kan mereka katakan Allah tidak diliputi waktu. Apa artinya? Allah tidak berbicara, tidak turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, tidak istiwa ila akhirih. Harusnya kalian gunakan ini untuk menetapkan sifat, kan itu. Arti maksudnya di situ, maksud tidak diliputi makhluk adalah makhluk, tidak diliputi waktu adalah waktu yang di ruang lingkup makhluk. Jelas? Waktu yang di ruang lingkup makhluk. Wah, makanya contoh kita akan datang nanti permisalan pada sifat an-nuzul. Kan Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Apa kata Idrus Ramli? Ini langit bagian mana? Kan langit itu atau malam itu kan senantiasa berputar dan berjalan. Ya enggak? Taib. Senantiasa berputar dan berjalan. Kalau di Amerika malam, sekarang siang. Memberikan konsekuensi Allah senantiasa di langit dunia berarti.
Karena malam itu apa? Berputar dan berjalan. Harusnya dia mengatakan Allah tidak diliputi oleh waktu yang di lingkup makhluk untuk menetapkan Allah turun setiap sepertiga malam terakhir bagian orang yang mendapatkan sepertiga malam. Mudah. Harusnya kan gitu. Tapi dia katakan Allah tidak diliputi oleh waktu untuk menolak sifat. Jelas. Makanya kita tanya kepada kalian, waktu itu apa? Coba jelaskan waktu. Yang jelas Nabi SAW menjelaskan kepada kita, Allah turun ke langit dunia yang masuk sepertiga malam terakhir. Udah sampai di situ. Tidak menjadi konsekuensi Allah itu senantiasa di langit dunia. Tidak menjadi konsekuensi. Karena yang menjadi konsekuensi ketika Allah turun ke langit dunia, kemudian ontok kemudian berjalan, ontok yang berdiam di situ adalah manusia, kan gitu. Ya kan, contohnya ini berjalan, turun dia ke langit dunia ini. Nanti malam berjalan di Amerika, baru pindah ke Amerika, berputar, berarti di langit dunia saja, nggak naik-naik lagi ke atas. Ini kaifiatnya turunnya makhluk. Adapun Allah, mana mungkin bisa dikatakan demikian? Jelas, nggak bisa kita katakan demikian. Coba jelaskan bagaimana Allah menjawab ini, menghidupkan ini, mematikan ini, melakukan banyak perbuatan. Coba jelaskan cemana, kan gitu. Bingung dia. Coba jelaskan. Di Amerika ada yang berdoa, di sini ada yang apa? Meminta. Di sana ada yang mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah mengatakan Hamidani Abdi. Macam mana itu? Yang satu Allah jawab, yang satu Allah mau menciptakan. Tidak bisa dia apa? Tidak bisa dibayangkan. Karena manusia itu kan terikat dengan waktu, kan gitu kan. Kita hanya bisa melakukan pada satu waktu ini satu perbuatan. Dan Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Naam, huwal khallaqul alim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.